Bapak bisa menjawab sebenar-benarnya Bapak gitu. Bapak biasanya bagaimana mengatur dan mencatat keuangan usaha setiap hari, mulai dari mencatat penjualan, pembelian bahan, sampai mengatur uang usaha dan uang pegang. Misalnya, apakah Bapak mencatat berapa yang terjual hari ini, atau mencatat pembelian bahan baku, memakai buku catatan atau HP, dan apakah uang usaha dipisah dari uang pribadi? Saya tidak pernah menyatat uangnya, jadi pisah-pisah langsung Jadi ngalir aja gitu ya Pak. ngalir ya. Yang kedua, biaya apa saja yang Bapak keluarkan untuk usaha ini, dan bagaimana cara Bapak mencatat semua biaya supaya tahu total pengeluaran harian atau bulanan, kayak seperti beli bahan baku, gas, Ya biaya-biaya kebutuhan pokoknya ini ya, seperti beli cekernya, beli ayamnya, beli cabenya, beli bumbu-bumbunya itu. Tapi tidak tercatat. Kira-kira sekali beli gitu Pak, itu persediaannya buat berapa hari Pak? Ya untuk sehari toh, Sehari aja? Oh berarti sehari beli gitu Pak? sehari beli sehari. Oh berarti fresh banget ya Pak? Fresh kayak Fresh banget. kayak Oke. selanjutnya. Bapak ketika jumlah porsi yang dibuat naik atau turun, buat apa cara bacanya itu, biaya apa saja sih Pak yang ikut berubah, seperti kayak bahan baku misalnya, atau bumbu atau apa, lalu biaya yang kata Bapak bayar meskipun ketika penjualannya itu sendiri, seperti misalnya kalau sini sewa ada. Biayanya ya kendalanya kan sekarang cabai mahal. 1 kilo aja 90 sampai 100. 1 kilo karena katanya pemerintah faktor cuaca atau faktor apa enggak tahu, atau permainan dagang atau iya, enggak tahu. iya. Ayam juga gitu. Itu naik semua. Yang baik. lalu bagaimana cara Bapak untuk menentukan jumlah porsi yang harus dimasak saat Bapak berjualan? Agar tetap untung, porsi kalau pas kuliah ini masuk lumayan, kiloannya itu lumayan, masih ada untung lah, biarpun naik, cuman mengurangi untung dari kenaikan harga cabai atau harga ayam. Itu kan masih ada untung, masih ada perputaran, karena ya alhamdulillah sini kan dari Sabang sampai Merauke kan sudah terkenal. Iya betul. Ceker maut, M-Top. Betul. M-Top itu, Iya, tapi M-Top, Pak. aslinya Valentino. Oh Valentino Tidak gitu. sombong sih, tidak sombong Valentino. Itu Bapak itu punya batas minimal penjualan nggak sih Pak? Ya saya memperkirakan sendiri, oh isu kamu ya sudah berarti berkurang, oh berarti kamu liburan, mahasiswa kan liburan, saya harus berkurang, terus akhirnya saya mengurangi porsi yang biasanya 15 kilo, nanti saya separuhnya lah, setengahnya atau berapa, ya mau lihat-lihat kondisi. Pak, selanjutnya kalau misal untuk 100 porsi itu dari berapa dijajar, sama kalau bumbunya dalam 1 porsi itu ditambahnya sendok atau gram atau gimana Pak? Kalau 1 porsi cekernya biasanya tergantung ukuran, kadang 6, kadang 7, porsi harganya kan 13. Kalau takaran untuk sambelnya tergantung permintaan. Kalau pedes ya bukan sendok takarannya, centong gede. Nah, itu yang bikin kecil tebel kan centong gede itu. Nah, kalau misal ada yang minta yang kalau pedasnya lebih, kita harganya tetap sama apa gitu Pak? Sebetulnya kalau dihitung-hitung saya rugi, tapi tak pukul sama karena harga cabai kan mahal. Nah, kan tadi harga cabai ini benar ya Pak? Ya. Ya Pak. Untuk ketentuan harganya itu Bapak misal kalau harga cabai tetap naik terus ke depannya, itu harganya bakal naik atau Bapak udah punya harga aman buat Nanti suatu saat dinaikin, karena kan perubahan dari zaman ke zaman berubah, ya saya naikkan. Namun harga cabai itu biasanya turun nanti setelah Natal.
setelah kebutuhan. Ada Pak, kalau misalnya harga untuk menghitung model itu kan selain harga jaket sama beli itu ada biaya kayak gas, Iya. model awalnya Operasional. kena pajak gitu Iya. kan. Ya gas, ya plastik, ya kecap, ya perlengkapan yang lain. Kalau biaya yang buat beli doang beli itu kalau di masuk ke per porsi yang dijual apa? Harusnya dihitung, tapi itu karena sudah rutinitas. Terus akhirnya ketemu laba, uangnya segitu. Selanjutnya, mungkin dalam proses jualan ceker ini kan nggak hanya pas di outline aja, citranya mungkin dari pembersihan, mungkin dari nantinya ada cukup atau diapakan dulu sebelum dimasak jadi ceker mesra. Nah itu biasanya bapak menghitung bagian itu juga atau tidak buat di proporsiannya itu? Kan misalkan menghitung itu butuh bumbu juga, apakah itu atau Saya itu saya menyesuaikan kalau cekernya banyak, nanti masaknya juga agak lama, bumbunya juga lebih banyak, di bawangnya juga lebih banyak. Itu menyesuaikan karena kebutuhan ada kuahnya itu kan nanti rasanya kalau bumbunya berkurang, rasanya juga berkurang. berarti dalam satu porsi itu bakal perhitungannya dipastikan waktu memasaknya jadi ceker mesra sama sebelumnya itu juga udah input dihitung ya Pak? Sebetulnya kayak itu. Coba Pak, lanjut nih ya Pak. Saya mau tahu Pak, langkah-langkah pembuatan dari oseng mercon itu kan tadi berarti nggak nyimpen di rumah ya Pak, karena kan sehari beli sehari beli kan Pak. Berarti kan fresh gitu ya dari pedagang gitu. Nah, boleh nggak sih Pak langkah-langkah dari usaha oseng mercon ini, ceker mercon ini, dari mulai bapak beli terus pembuatannya gitu, penyiapan bahannya mungkin kurang lebih berapa jam gitu untuk menyiapkan semuanya sampai bapak ada di sini gitu kan? Iya prosesnya bapak. Prosesnya lama. Berarti bapak pagi-pagi banget, Iya. subuh-subuh gitu Iya, Pak? prosesnya Ke pasar. lama. Dari jam 6 itu kan saya keliling ke tempat pemotongan ayam yang ada di sini saja. Sebelumnya saya di pasar Ngara, tapi sekarang ngambil yang di sini aja. Jadi jam 6 itu pulang ya. Nanti pulang ke rumah itu mungkin jam 7:15 atau setengah 8. Nah itu baru belanjanya. Nah nanti setelah pulang itu mungkin ngopi sebentar biar agak nggak miring Oh, ini. miring. Topi yang miring bukan ngopi. Iya, bukan. Ya, topinya. Setelah itu baru itu kerja di salon itu pedicure dulu. Lah itu lama. Motongin membersihkan itu lama 1 jam 2 jam. Kalau banyak kan lama kerjanya. Terus masaknya beri berambang, bawang. Terus kan ada rempah-rempahnya juga banyak supaya menetralisir kandungan lemaknya itu. Nah, kan kita juga mikir ke situ. Betul. Ada rempah-rempah itu banyak ya, kayak laos, salam, terus serai, jahe, itu biar wangi kayak kamu itu kasih daun jeruk. Itu manfaatnya untuk mengurangi kandungan lemak itu. Nah, terus akhirnya itu masak pun lama, bisa 2 jam, 1,5 lebih lah. Itu prosesnya masak itu lama. Itu sampai siang tuh akhirnya baru nyambelnya juga lama, meti. Nyambelnya sendiri Pak? Nggak Enggak, pakai loh, blender? kalau gini nanti tangan saya keriting. Pakai blender berarti? Blender, Ya. tangan keriting, kalau saya suka 1,5 kg. Gini. Gini, nanti nggak bisa jualan malah. Iya, jadi saya blender itu metito itu lama. Kalau kan kita belinya bukan bijian, kiloan. Terus dan yang lain-lain sampai jam mungkin setengah 1. Kopi lagi biar kopinya juga nggak miring. Topinya Setengah biar 1, nggak miring. kopi ngopi lagi. Baru persiapan ke sini jam 2 lebih. Baru misalnya dimasak di sini kalau ada pesanan gitu. Ya Pak. kalau di sini kan paling 5 menit langsung jadi. Karena dari rumah sudah siap dulu.
Jadi dari semua proses rangkaian sangat-sangat panjang Panjang, itu Mas. Bapak Valentino sendiri yang mengerjakan. Valentino sendiri yang berjuang demi itu semua. Aku masih kuliah. Bapak kuliah sekolah Bapak? Medis dan perawat. Wuh. Makanya UKT-nya gede kesehatan. Berarti- Makanya topin agak piring bapak ini. Banyakin ngopi berarti Pak. Bayar kopi. Oh, berarti benar-benar sendiri Pak. Berarti istri Ya, membantu. ya bantu ngerti cek berapa gitu kayak. Tapi kalau untuk saya factor. Factor. Aku berarti di sini kan ada beberapa menu ya Bapak. Iya. Selain ceker ada sosis sama sayap. Nah dari 3 menu ini yang paling mahal tuh biayanya yang mana Bapak? Sebetulnya Sayap. sayap itu sekarang kan ayam mahal. 1 kilo kan 38. Itu mungkin isi 10 atau 11. Sedangkan saya satu porsi isi 2. Kalau dihitung itu saya tidak begitu masuk. Tidak begitu masuk. Kadang kan juga ada menu yang lain cuma tidak tertulis. Apa itu Pak? Kepala. Oh kepala. Kalau jurunin ya. Ya, berarti paling mahal itu berarti sayap ya Pak? Sayap. Dari harganya di sini juga yang paling mahal sayap Pak? Enggak sama. Sama semua Cuma kan? isi juga. Ceker isi 6. Oh berarti itu harganya sama semua tapi porsinya yang beda-beda gitu Pak? Ya. Ya Pak, dari saya ada ini yang terakhir Pak. Selama usaha Bapak ini berjalan, apakah ada suatu kegiatan yang menurut Bapak itu kurang tepat atau bahkan merugikan? Misalnya seharusnya Bapak ini bisa apa tadi masak ngungkep si ayamnya ini bisa langsung 2 panci, tapi Bapak malah 1 panci aja gitu. Jadi kan masih kalau 2 jam ya Pak, sekitar 2 jam terus cuma 1 panci, berarti kan kalau memang kiloannya banyak kan harusnya kalau bisa langsung 2 panci kan 2 jam langsung 2 panci gitu kan Iya. Pak. Nah Bapak pernah nggak kayak gitu? Iya sering. Sering kayak gitu? Sering. Terus Bapak menyesal nggak Pak? Kenapa nggak dari awal 2 panci gitu Pak? Ya saya tak buat 2 panci karena 1 panci kan tidak cukup. Terus akhirnya kan bumbunya kan nambah. Nambah juga. Ya karena kan jumlahnya kan banyak. Ya enggak menyesal biasa jalan biasa. Tapi abis itu Bapak ada perbaikan nggak kayak oh ini nih kelamaan nih, terus Bapak ada inisiatif lain gitu Pak? Sebetulnya inisiatif sih ada, cuman nggak saya jalankan seperti apa presto itu loh. Oh yang Nah, panci presto itu kan bisa membuat empuk, ya toh? cepat kan Pak? Empuk cepet, tapi akhirnya nanti ketemunya tidak bagus, tidak bagus. Untuk meresapnya bumbu sama empuknya ayam nanti juga susah nanti. Oh iya. Penting empuk omongan kita aja yang empuk. Waduh. Boleh Pak, boleh. Bahasa Eropa. Oke, izin melanjutkan ya Pak. Masih. Masih. Kurang lebih 3 lagi Pak. Oh. Kan tadi udah Bapak jelasin Pak. Kira-kira itu cara Bapak menghitung seluruh biaya produksinya bagaimana Bapak? Ya itu. Dari kayak bumbu, gas, bahan baku, lalu listrik mungkin kalau dipakai itu gimana? Saya tidak ngitung. Sebetulnya ada aplikasi sendiri di itu mana Shopee Food itu ada, cuma tidak saya gunakan. Tapi catatannya emang ada. Ada, cuma tidak saya hitung. Nanti tahu-tahunya ada sisa uang segini, tapi sudah kadang untuk beli beras sisanya itu ya untuk kebutuhan sehari-hari, untuk uang saku, untuk apa nanti ada sisa, udah ada sisa ya gitu, tergantung kan jualan naik turun. Terus kalau bahan baku itu mungkin apa aja Pak? Kayak saya apa kepala Ya bahan baku yang dijual ini. Terus kalau bumbu-bumbunya mungkin seperti apa Pak? Yang digunakan. ya seperti saya sampaikan tadi, bawang, atau jahe, miri, terus yang untuk ungkep ya kayak laos, serai, daun salam, daun jeruk, itu saya masukkan rempah-rempahnya kayak gitu. Jadi itu yang apa proses pengungkapannya gitu. Iya. Kalau yang di sini mungkin cabai terus ada Iya. daun bawang gitu ya Pak. Oh iya, daun bawang itu Ya. Terus kalau untuk gas itu biasanya Bapak pakainya per hari 1 tabung atau udah dua hari ya, 2 hari? 2 hari. 2 hari Satu kira-kira 1 tabung. tabung. Itu buat yang di rumah aja apa yang di sini juga Pak?
yang di sini. Yang di sini. satu. Iya. Terus selanjutnya waktu Bapak mengelola bahan-bahannya tadi, Bapak itu pernah membeli bahan baku dalam jumlah besar atau sedikit tapi sering atau bagaimana Bapak? Sering, sedikit sering. Jadi seringnya sedikit kira-kira berdasarkan Iya, kebutuhan besok apa gitu Pak. Kalau menurut Bapak yang paling efisien itu yang bagaimana Pak? Ya karena sehari-hari sudah begitu, ya saya jalankan begitu, ya menurut saya enjoy efisien aja. Efisien aja. Jadi kalau misalkan ada catatan-catatan, malas deh ribet. Nulis lagi berarti gitu ya Ya. Pak. Terus selanjutnya pas Bapak beli bahan ini kan kalau ayam kan berarti harus fresh setiap hari ya Pak. Berarti Bapak belinya per hari atau Per hari, per hari? per pagi, per hari. Berarti enggak kayak misal hari ini beli untuk besok sekalian tapi disimpan di kulkas buat Besar gitu kan. Nah, saya sehari langsung. berarti itu apa ya? Dibuat per hari aja gitu ya Pak. Saya perkirakan kalau perkirakan hari ini segini, ya nanti habis. Kalau orangnya masih libur ya saya perkirakan segini. Iya. Kayak seasonnya gitu Iya, ya Pak. iya. Terus misal kalau ada sisa apa bagaimana? Rata-rata sih tidak ada sisa. Jadi udah Cuman Bapak. jamnya habis di jamnya. Kadang kan bisa itu habis. Kadang sampai jam 10 udah habis. Saya tunggu sampai habis. Rata-rata habis. Oh ya, ini Bapak kan dari tadi kan Bapak sampaikan juga terkait ya bahan-bahan ya Pak. Nah itu kalau dari ayam tadi kan emang harus fresh ya Pak. Tapi ketika kayak bumbu-bumbuan itu Bapak belinya per hari juga atau udah Per hari. stok? Oh, per hari juga. Per hari. Pas per hari, cabai per hari. Oh berarti kayak Bapak beli di malam terus Enggak, belinya pagi. pagi juga. Subuh-subuh itu Pak. Ya, jam 4. Oke. Kemudian Bapak sendiri tinggalnya di mana? Kalau saya di sini di perumahan Gaya Citra Gede. Berarti nggak terlalu jauh ya Pak? Ya 1,5 kilo. Berarti berarti Bapak juga biaya transportasi kita pakai laba dari sini atau? Iya, lapis. Oh, laba. Kemudian ini Bapak, kan dari Bapak sendiri belum ada pencatatan secara ini ya Pak spesifik ya. Nah, kayak Bapak sendiri pernah kayak ada dana cadangan yang digunakan sih berarti ketika kepepet gitu. Kalau kan daerah cara itu kan kebanyakan bayar kan di kuris. Oh iya. Di kuris kan otomatis masuk ke bank. Cuman masuknya itu besok pagi. Oh, Tinggal saya nanti mengambil kebutuhan untuk belanja pagi itu. Yang ambil ke ATM tiap hari. tiap hari ya Pak. Kalau Tiap ada hari, sisa tiap ya hari. disisakan di ATM. Mungkin Pak Jody, Pak. Selanjutnya Pak, kalau Bapak kan harus kayak mengambil keputusan gitu kan untuk menentukan misal beli ayamnya di mana itu kira-kira apa aja Pak yang dipertimbangkan gitu misal kayak harganya berapa atau harganya Saya ngambil sudah di langganan. Sudah di langganan beberapa orang, beberapa pemotong ayam. Cuman kan harganya juga kadang lain-lain per pedagang kan lain-lain. Karena saya sudah ngambil tiap hari, sudah disediakan, biar berpahal sedikit saya ambil. tapi tetap pakai kalangan itu ya Ya, udah. kalau untuk penentuan harga jualnya itu apa yang pertimbangan apa kalau kita mau yang naik turun itu Saya mempertimbangkannya itu kan harga ayam. Dari harga ayamnya itu saya perkirakan dengan saya menjual ceker dengan jumlah segini, dengan sayap segini masih ada labanya, ada itu saya pertimbangkan. Jadi saya pertimbangkan jumlah ceker, terus apa sapi, sambil. kalau Bapak bisa nerima pesanan itu nggak Kak? Jadi apa langsung beli? Biasanya ya ada sih yang pesan nanti dibuatkan ya lewat WA.
kirim ke mana rumah saya karya di sana. Ya biasa perawat nanti ngelis berapa yang siang, ngelis berapa, terus dititip diambil, Sendiri atau lebih banyak? pihak diambil, ada yang ambil. Nggak lewat kayak Ya mungkin kemahalan kalau ke ongkirnya, kalau jauh-jauh. Shopee ada sama GoFood. Kebutuhan atau permintaan pelanggan itu setiap hari harus masaknya sama atau bagaimana? Berarti itu tergantung harusnya ada berapa orang Ya, ya cuman jumlahnya juga berubah-ubah saya. Tidak sehari 10 kilo, 15 kilo itu kan enggak berubah. Yang penting situasi tadi. misal kayak kalau mahasiswa libur porsinya dikurangin Nah, bersihnya kurang. Itu tahu. Bapak, kalau bapak ngungkep ayamnya ini kan beda-beda jenis ya pak. Nah mungkin bapak itu langsung dijadiin Enggak. satu apa sendiri-sendiri berarti pak? Berarti yang paling lama apa pak? Ceker. Ayam, ceker malahan pak. Ceker saya masukkan dulu. Hmm. Nanti setelah 1 jam itu kan sudah gemuk gitu ya. Baru sayap saya masukkan atasnya. Kasih Dulu terus bumbu lagi. bumbu lagi masukkan mungkin nih, yang termasuk itu udah lama. Mungkin setengah jam lebih kalau untuk sayap. Tapi bertahap-tahap gitu pak berarti Ya, pak. enggak. Berarti Kalau disamakan nanti hancur. hancur semuanya. Eh, Berarti kehidupannya hancur. kehidupannya. Berarti nanti cekernya kan tadi bertahap-tahapan pak. Berarti nanti kalau kepala udah matang berarti cekernya juga udah matang gitu pak. Iya, otomatis. Berarti dikalkulasiin gitu pak. Perkirakan sendiri. Perkirakan sendiri dan selalu tepat berarti pak. Oh iya. Pak Valentino ini memang Wah, Valentino. Dari ceker ini udah berapa tahun Pak? Sudah lama. Legend ini legend. Ceker ini legend. Dulu di sana 2019 dipindah ke sini terus COVID. COVID arahan supaya dagang jam 7 tutup gitu kan, dulu kan itu ada patroli keliling. Tapi saya sini biarpun COVID tetap saya buka. oh terbuka pak. Ya karena kondisi Ya ada yang beli pak. ya ada, cuman kan porsinya sedikit. Berarti paling sedikit itu waktu COVID pak berarti. Iya COVID. Daripada liburan-liburan itu COVID itu Ya yang paling. COVID, ya COVID benar. Jadi sebelum 19 kan di sana sudah lama. Dulu di jalan raya itu lebih banyak lagi porsi saya. Oh. Ini sepertiganya. Sana tuh dari jam 4 buka, jam 3 itu sampai malam itu berdiri terus. Jadi gini, Masak terus itu pak. wah masa terus. Bapak tadi saya lihat ada menu yang dicampur bisa ya pak berarti ya pak? Itu kan harganya berarti naik ya? Itu porsinya? Porsinya ayam sayapnya 2, cekernya 4. Tapi kalau yang di sini kayaknya saya lihat itu cuma satu apa bisa dicampur semuanya gitu pak? Bisa campur semua. Bisa, berarti tergantung yang beli aja gitu Ya, lagi. perkiraan. Pak mungkin cukup sekian wawancara yang panjang ini bapak. Banyak. Lumayan panjang mas. Terima kasih Bapak Valentino sudah menyempatkan waktunya dan menjawab pertanyaan kami. Terima kasih Bapak. Ya, sorry nih jawabannya sering pleset, kadang ora nyambung karena enggak connect. Sering ngeblank saya. Oh, Pak. Kita juga pernah. Maaf Bapak kalau dari kami ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang mengenakan ke Bapak atau dari perilaku kami. Oh, enggak, saya fine-fine aja. I know